Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fitri Kuntum Khaira dengan NIM 21130043. Saya dari kelas HTNA Hukum Pajak dengan dosen pembimbing Dr. Anton Rosari. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pajak daerah dan sistematika. Yang pertama itu pendahuluan dulu. Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran yang wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah dengan berupa imbalan langsung yang seimbang yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak daerah disebut juga dengan pajak kontribusi. Wajib. Yang kedua itu penjelasan. Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung seimbang yang dilakukan yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarnya kemakmuran rakyat. Yaitu yang bersifat secara memaksa dengan mendapatkan imbalan secara langsung. Yang kedua itu unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak daerah yang saya jelaskan tadi, yaitu pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Yang kedua, pajak itu bersifat memaksa. Yang ketiga, diperuntukkan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang keempat, tidak ada ditunjukkan kontravensi secara langsung. Yang kedua itu jenis-jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 2 jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, itu pajak provinsi. Pajak provinsi meliputi yang bentuk pajak kendaraan bermotor atau PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan atau pengusaha kendaraan bermotor. Yang kedua, B balik nama kendaraan bermotor BBNKB adalah pajak atau atas penyerahan hak milik kendaraan yang bermotor yang dilakukan oleh dua pilihan atau perbuatan sepihak yang terjadi ketika karena jual beli atau tukar menukar dengan penjualan bermotor. Yang ketiga itu pajak bahan bakar kendaraan bermotor, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat itu pajak air permukaan atau PAP adalah pajak atau pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Yang kelima, pajak rokok adalah pungutan atas cukai yang dipungut oleh pemerintah. Yang kedua yaitu pajak kabupaten atau kota. Yang pertama yaitu pajak hotel, adalah pajak atas pelayanan hotel yang disediakan. Objek pajak hotel itu setiap pelayanan disediakan dengan pembayaran di hotel, sedangkan subjek hotel terdiri dari orang pribadi atau badan melakukan pemberian atau hotel. Yang kedua, pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak pelayanan restoran yang disediakan. Pajak restoran itu setiap pelayanan disediakan membayarkan di setiap restoran gitu, melakukan pembayaran atas nama pelayanan restoran. Yang ketiga yaitu pungutan pajak daerah. Menurut peraturan pemerintah nomor 91 tahun 2010 pasal 1, pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan dari objek atau subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. Pungutan pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atau suatu transaksi pungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atau perolehan barang. Yang selanjutnya itu sistem pungutan pajak daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2016 pasal 5 bahwa sistem pemungutan pajak daerah dapat dilakukan secara dibayar sendiri. Wajib pajak
yaitu jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak rokok. Pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah yaitu untuk jenis pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air tanah, pajak reklame, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Selanjutnya itu tata cara pemungutan pajak daerah. Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah yang dibayar menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau SKPD, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan surat pemerintahan pajak daerah SPTPD, yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak. Yang kedua itu surat ketetapan pajak daerah kurang bayar SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurang pembayaran pajak pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang harus dibayar. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kedudukan dan sistematika hukum pajak. Hukum pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak perdata dan hukum pajak publik. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang pribadi yang satu dengan yang lain. Hukum perdata ini terdiri atas hukum perorangan, hukum sekeluarga, hukum warisan, dan hukum harta kekayaan. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Selanjutnya itu hukum publik ini terdiri atas hukum azas, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum tata usaha, hukum pajak, dan hukum pidana. Jadi sangatlah jelas bahwa hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak, wajib pajak. Hukum pajak antara hukum pajak dan hukum perdata adalah bahwa kebanyakan hukum pajak pemungutannya berdasarkan kejadian atau perbuatan hukum yang termasuk penyerahan serta pemindahan hak karena warisan dan lain sebagainya. Hubungan erat hukum pajak dengan hukum perdata juga timbul karena banyak dipergunakan istilah hukum perdata dalam perundang-undangan pajak, meskipun pengertian yang dianut oleh hukum perdata tidak sesuai dengan hukum pajak. Sedangkan hubungan antara hukum pajak dengan hukum pidana adalah bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP yang bisa digunakan dalam peraturan perundang-undangan pajak. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang ada dalam pasal 38 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang jelas tanpa menyebutkan bahwa adanya aksi pidana terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan pidana perpajakan. Bahkan ancaman pidana dalam hukum pajak selalu mengacu pada ketentuan hukum pidana, misalnya terhadap wajib pajak yang memindahtangankan atau memindahkan hak atau merusak barang yang telah disita karena tidak melunasi hutang pajaknya akan diancam dengan pasal 231 KUHP. Selanjutnya dalam sistematika hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak formal dan hukum pajak material. Hukum pajak formal membuat ketentuan yang mendukung ketentuan hukum pajak material yang diperlukan atau untuk melaksanakan realisasikan ketentuan hukum material. Setelah reformasi perpajakan tahun 1983, ketentuan hukum pajak formal dibuat dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007. Jadi kesimpulan dari materi pajak daerah itu, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya dan kemakmuran rakyat.
Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintahan daerah ini yang digunakan untuk kepentingan umum dan di suatu daerah. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.